provinsi ini hadir kabupaten. menguntungkan siapa? Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascalis Koren. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini saya kehadiran tamu yang sangat istimewa sekali, seorang budayawan, seorang intelektual yang sangat luar biasa di tanah Papua. Ya, hari ini kita jumpa secara langsung ya. Kemarin kita sempat wawancara, tapi secara daring ya, secara dari jarak jauh. Tapi hari ini puji Tuhan kita langsung jumpa, dan hari ini ada beberapa hal yang saya ingin menanyakan secara langsung kepada beliau berkaitan dengan pemekaran provinsi ya di beberapa provinsi di wilayah Papua, dan mungkin beliau melihatnya dari perspektif budaya ya. Dia melihat nanti apa dampak-dampaknya dan mungkin pengaruhnya terhadap orang asli Papua. Nanti kita akan mengikuti diskusinya, dan langsung saja kita sapa ini narasumber kita, Bapak Samuel Asebles. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk. Halo, selamat. Baik, apa kabar Bapak? Baik, baik. Wah, luar biasa ya. Wah, ini tadi dari mana ini? Dari Perjalanan. kantor. Jadi ini tadi Dari kantor. mendadak juga nih ya Bapak ya? Ya, dari kantor. Iya, Lalu kami jaga kantor sampai jam 7 malam ya. iya. Banyak lembur yang Oh, baik. Tapi sehat ya Bapak ya? sangat sehat. Luar biasa. 1000% sehat. Baik. Oke, Bapak mungkin sebagai budayawan ya, yang dikenal itu lebih banyak masyarakat yang mengenal beliau sebagai budayawan. Mungkin Bapak melihat berkaitan dengan kehadiran provinsi Papua Barat, Papua ya, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah dan Papua Pegunungan. Ya, mungkin kita mengikuti di berbagai media ya, dari pihak pemerintah pusat mereka melihatnya ini sebagai upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintah gitu ya. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang budayawan ya untuk melihat ini, apakah ada dampak-dampak apa kira-kira begitu untuk Papua? Sebelum wawancara ini saya sudah punya pikiran. Oh begitu Bapak. Saya ingin menulis novel Oke. Papua dari surga ke neraka. Wow. Ya, Papua ini dari bahagia ke menderita. Berarti Bapak melihat kehadiran provinsi baru ini sebagai semua yang datang ini adalah membuat kebahagiaan Papua dari bahagia menjadi menderita dan akan punah di negerinya sendiri. Kira-kira itu alasannya apa? Bapak punya? Iya, karena dari segi, kalau saya belajar banyak tentang teori kolonialisme dari Charles Adi Condro waktu mengajar di Australia di New South Wales University. Dia juga menulis kata pengantar dari buku yang menulis tentang Amilcar Cabral dari Guinea-Bissau dan Cabo Verde. Jadi bentuk-bentuk yang dibuat orang Indonesia terhadap Papua ini adalah praktek-praktek yang melegitimasi teori kolonialisme itu menjadi nyata di tanah Papua. Oke. Karena mereka sendiri mempraktekkan teori divide et impera atau politik memecah belah dengan cara memekarkan kabupaten, kota, provinsi di atas kelangkaan penduduk. Penduduk orang asli Papua kan baru 2,5 juta. Tambah pendatang berarti seluruh provinsi. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Barat, serta Papua Barat Daya. 2.500.000 kalau dibagi dengan 4 provinsi ya. Itu sama dengan rata-rata tidak lebih dari 500.000 orang asli Papua di setiap provinsi. Nah ini berarti
akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Baik, baik. Karena menurut teori yang kami belajar, praktek-praktek penjajahan itu ada beberapa. Pertama itu, dia harus mencaplok tanah. Sehingga membuat orang asli itu menjadi kehilangan tanah hidupnya. hidup. Oke. Ya, seperti Afrika itu dulu makmur luar biasa. Baik. Seperti Liberia ya. Baik. Liberia itu pada tahun 1400 lebih, 480-an itu sudah menjadi negara. Oke. Ya, itu praktek dari Amerika, dari Prancis, dari Baik. Spanyol. Mereka datang harus menghancurkan Afrika. Ya, Guinea Bissau dan Cabo Verde juga dijajah oleh Portugal. Baik. Lalu pada tahun 60-an lahirlah seseorang yang bernama Amilcar Cabral. Oke. Amilcar Cabral ini dia tahu, dia seorang insinyur pertanian, dia paham bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh Portugal dengan cara merebut tanah. Jadi bentuk-bentuk kolonialisme ini pertama itu orang merebut pencaplokan tanah. Baik. Dipakai oleh kaum pendatang secara rakus dan masif sambil menginjak-injak hak orang asli Papua. Baik. Itu pertama. Kedua, dalam teori penjajahan, teori kolonialisme, orang harus menghancurkan kebudayaan asli. Termasuk Adolf Hitler pun. Iya, di Jerman ya. Di Jerman itu Adolf Hitler Oke. ketika mendengar ahli budaya melakukan pidato budaya, pertemuan ilmiah tentang kebudayaan asli orang Jerman, Baik. langsung dia angkat senjata tembak orang, harus mati seperti praktek Presiden Korea Utara. Kim Jong Un. Ya, orang yang otoriter. Karena otoriter itu Adolf Hitler seperti itu. Benar. Karena apa? Kebudayaan. Kebudayaan adalah identitas yang membedakan kelompok tertentu dengan kelompok lain. Kebudayaan Papua ini utuh, maka ancaman bagi keutuhan NKRI. Maka negara sudah tahu, banyak kali mereka tahu, memberi masukan kepada negara untuk menghancurkan Papua dengan cara memecah belah menjadi sejumlah provinsi. Baik. Karena pencaplokan tanah, orang akan terjadi dominasi. Yang awalnya tanah dan air, sungai dan tanah tumbuhan liar adalah jaminan hidup sepanjang masa. Seorang aktivis orang asli Papua di Moi, ya, dari Aman ini. Oh, ini si Feki Mubalen. Konsep dari Feki Mubalen. Okay. Teman saya, adik saya pinjam. Bahwa apa yang dicita-cita menjadi dinobatkan oleh Feki Mubalen bahwa hutan Papua adalah apotek betak berkesudahan, dan hutan dan tanah Papua, sungai Papua adalah pasar tak pernah sepi dan tak pernah berkekurangan. Baik. Dan pasar berkesinambungan seumur hidup. Dan tanah Papua adalah ATM tak habis-habisnya rekening dalam saldo. Wow. Karena jaminan hutan, tanah, dan air. Apakah cita-cita Feki Mubalen ini akan bertahan? Dengan kehadiran pemekaran provinsi menjadi 4 provinsi. 4 provinsi, 5 sekarang ya. Sekarang menjadi 5 provinsi. Ya. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Berapa ini? Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua 5 Barat ya? Daya. Ya. Ini adalah teori yang secara struktural dan sistemik dilakukan dan dipraktekkan oleh negara. Berarti ini artinya ada paham ya kolonialisme yang Indonesia sendiri yang membuktikan hal itu. Padahal mereka kampanyekan untuk hidup bersama, tapi dia sendiri mempraktekkan
mempraktekkan teori kolonialisme. Iya. Pertama dengan pencaplokan tanah, perebutan tanah. Oke. Tanah-tanah di Papua itu diambil begitu saja. Oh begitu Bang ya? Iya. Pertama mereka pakai dengan pola tanam pisang, sensor kayu dulu. Oke. Sensor kayu, setelah itu dia tanam pisang. Setelah itu langsung dia tidak tanpa mengetahui orang asli, langsung mengurus sertifikat atas nama si Supriyono, Syamsul Bahri, siapa. Iya. Padahal tanah di tanah Papua, Tanah tak ada satu sejengkal pun tanah di Papua adalah tanah tak bertuan. Semua tanah Papua tidak ada tanah kosong. Sebagaimana dikatakan oleh Uskup almarhum Joseph Saklel. Oke. Bahwa tanah Papua memang tidak ada tanah kosong. Karena semua tanah dapat ditelusuri batas-batasnya yang jelas. Kepemilikan melalui apa yang disebut dengan klan atau marga. Jika tidak menggunakan nama klan sebagai batas-batas tanah, maka akan disebut dengan tanah manusia pemilik yang memiliki batas-batas tertentu dengan sertifikat alam yang dalam kebudayaan Mebrat disebut dengan FRE. FRE artinya sertifikat alam yang menunjuk secara alamiah dengan ditandai oleh batu, celah gunung, kolam sungai dan sebagainya. Satu sungai belum tentu satu kepemilikan tunggal. Jadi ada beberapa. Setiap bagian-bagian ada pemiliknya. Dan tak pernah disangkal atau diambil orang. Harus diakui. Nah, praktek ini sudah dibaca oleh negara sehingga mereka menghancurkan kita dengan cara memecahkan Papua menjadi sejumlah tanah. Dalam rangka pencepatan pencaplokan tanah. Itu pertama. Kedua itu menghancurkan harapan hidup orang Papua. Harapan akan apotek hidup, harapan akan ATM tak berkesudahan, harapan akan pasar yang tak berkesepian, bertepian. Itu dia harus memotong ini sehingga generasi yang kulit hitam dan rambut keriting harus tidak punya masa depan. Itu pertama. Kedua itu identitas orang Papua adalah bahasa, kesenian. Ya, kesenian, bahasa, ya, budaya, lalu seni yang lain, kebudayaan yang lain. Semua ini struktur-struktur sosial, aspek-aspek kebahasaan, aspek-aspek seni sudah sengaja secara sistematis dan secara masif, secara struktural sudah dipraktekkan dengan membuat tarian-tarian kontemporer. Muatan lokal tapi ambil bahasa asing sebagai muatan lokal. Tidak menggali, tidak memberi kesempatan kepada orang asli Papua untuk menggali aspek-aspek kebudayaan sebagai muatan lokal dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Iya, benar. Ini adalah bagian yang kita sama-sama dengan senyum menyambut derita dan sengsara di kemudian hari. Karena semua aspek akan hilang di tanah Papua. Itu dari segi kebudayaan. Yang berikut adalah orang akan menghancurkan kita dari segi sejarah. Sejarah asal-usul ras. Sejarah asal-usul ideologi, jalannya ajaran agama yang kepercayaan lokal yang pernah hidup. Lalu masuk kepada ajaran yang patut diterima oleh mayoritas orang pribumi. Karena ada relevansi dengan ajaran lokal. Contohnya seperti ajaran Kristen Katolik atau Protestan, karena dia mengakomodir konsep-konsep lokal dalam ajarannya, seperti gerakan di gereja-gereja perkabaran Injil, lalu gereja-gereja Kingmi, gereja-gereja GIPI, GPDI. Mereka sudah menggali potensi-potensi seni dalam Papua, melihat konsep-konsep untuk memuja Allahnya dalam konsep lokal Papua. Ini sudah di mata negara ini ancaman bagi keutuhan NKRI. Maka harus dihancurkan. Harus dihancurkan dengan memutarbalikan sejarah.
Oke, oke. Mana yang lebih menguntungkan negara? Dia akan pakai sejarah itu Oke, oke. dengan memproduksi atau merekayasa tokoh-tokoh kepahlawanan Oke, supaya kita menerima atau mereka melegitimasi baik, kekuasaan dengan wilayah di mana dia sedang mendominasi. baik, baik. Ini yang dialami di tanah Papua. Oke, oke. Jadi tanah Papua ini tidak ada tanah kosong. Semua tanah, Sejengkal celah, pun tidak. sepohon pun sudah ada identitas dan batas-batasnya jelas. Oke, Kami sudah mendampingi pemetaan wilayah adat baik. di tanah Moi, di tanah Mare, Mare. akan ke Haifat, dan sudah di Tamrau. Oh iya, benar. Ini dalam upaya untuk membendung agar derasnya arus yang menghilangkan identitas, kita coba Meminimalisir, setidak-tidaknya menekan memberi ya. ada warna yang masih kabur, Oke. warna hitam dan warna keriting. Baik, baik. Ada pohon matoa dan ada damar, ada kayu besi atau sengon, mahoni, merbau dan sebagainya. Kalau bisa masih bisa nampak di tanah Papua. Baik, baik. Jadi tanah Papua ini orang melihat celah mana, baik orang maupun tanah, orang akan menggunakan. Karena ini praktek-praktek kolonialisme. Oke. Sebagaimana dilakukan di Afrika. Seperti Amilcar Cabral. Ya, Dia merasa bahwa rakyatnya menderita. Maka dia sekolah di sebuah sekolah gimnasium atau sekolah asrama Katolik. baik. Dan dia tamat. Dia menjadi insinyur. Dan dia sadar bahwa identitasku mati. Maka dia sambil membeli penyuluhan pertanian keliling Guinea Bissau dan Cabo Verde. Tapi dia mengorganisir pergerakan untuk mereka harus ada pergerakan untuk melawan Portugal. Maka lahirlah sebuah negara yang disebut dengan Guinea Bissau dan Cabo Verde. Guinea dalam sejarah seorang energik bernama Amilcar Cabral memerdekakan negeri asal ayah dan memerdekakan negeri asal ibu. Asal ibunya itu luar biasa. Asal ibu menjadi negara sendiri, Hebat. asal ayah menjadi negara Menjadi negara sendiri. sendiri. Dan Tuhan menerima dia di surga ketika dia meninggal biasa. dunia. Luar Ya, biasa. itu Amilcar Cabral. Iya, iya, iya. Dan yang kedua adalah seorang dramawan besar dari Australia. Ya. Saya lupa namanya. Dia menulis sebuah buku. Saya diberi oleh Profesor Lance Castells dari Australia. Bukunya berjudul begini. Because a white man will never do it. Coba. Karena si bule itu tidak pernah melakukan apa-apa buat kami. Orang hitam, aborigin. Iya, iya. Sekarang mereka jadi Ya, minoritas di negerinya sendiri. di negerinya sendiri. Mereka menjadi kaum yang dikasihani. Iya, iya. Benua Australia adalah benua orang kulit hitam. Tapi Benua Afrika adalah benua orang kulit hitam. kulit hitam. Termasuk Amerika. Benua Amerika. Amerika adalah benua orang kulit hitam. Dan tanah Papua yang seluas separuh benua adalah tanah orang kulit hitam. Eropa murni itu hanya ada di Eropa Timur Iya. dan Eropa Barat. Eropa Barat. Ya. Dan Asia ini hanya ada di Cina. Orang di sepanjang Sungai Kuning, Sungai Mekong, di Cina ya, di Tiongkok. Tiongkok. Itulah orang-orang ras yang di situ. Sedangkan kita harus patut pertanyakan kepada Tuhan, kenapa kau ciptakan kami kulit hitam dan rambut keriting? Dan kami hilang 3 benua menjadi didominasi oleh orang lain dengan praktik yang sama. Ya, Prancis ya menjajah Amerika sampai merdeka pada tahun 1870-an ya. Iya. Iya. Sekarang 200 lebih ya, Ya, 200 tahun lebih. Iya. Dan juga Spanyol dan Portugal. Prancis juga menjajah beberapa negara di Afrika. Maka semakin engkau membuat
sebuah bangsa kalau menderita akan ada kesadaran kolektif. Benar. Perlawanan tidak akan berhenti. Dan itu yang sedang terjadi di Papua Iya, ya. saya sudah mengatakan dan sudah dimuat di Suara Papua bahwa pemekaran provinsi-provinsi di tanah Papua adalah percepatan pemusnahan Orang asli ras Papua. Melanesia. Oh. Ya, di tanahnya sendiri. Itu pasti. Ini coba Bapak melihat Iya. tahapan-tahapan atau kira-kira seperti apa hal apa atau faktor-faktor apa yang akan membuat kita ras Melanesia ini akan hilang mungkin Ya, kita harus mempersalahkan diri tanah Papua dan manusia Papua. Pertama itu, mengapa kita kaya? alamnya ya Pak. Kaya adalah ancaman. Ketika kita kaya, maka menjadi orientasi seluruh dunia mata memandang ke sini. Disitulah kita diinjak menjadi ya sapi datang makan rumput. Rumput tanahnya yang diinjak jadi rawa, hancur di sekitar itu. Maka manusia dan setan apapun makhluk hidup sekecil apapun diinjak jadi rawa. Baik. Karena tanah Papua ini kalau miskin pasti orang tidak akan melihat, datang, tidak melirik. Ya. Iya. Tidak melirik. Berarti kita salahkan Tuhan dong Bapak. Ini yang kita bilang, Tuhan, kenapa kau bikin kami kaya? Dan Tuhan, mengapa kau bikin 4 benua menjadi benua milik orang hitam? Tetapi dalam beberapa tahun ke depan, semua tinggal kenangan. Akan menjadi seperti kerajaan Maroko. Iya, benar. Ya, kerajaan Maroko di daerah Afrika Utara terutama yang sudah dimasuki di Mesir. Ya, sudah dimasuki oleh orang-orang Muslim. Lalu membuat orang-orang pribumi menjadi terinjak dan hilang di negerinya sendiri. Dengan kehadiran provinsi yang baru ini, yang paling nyata yang akan masuk ke Papua contoh ya, untuk membuat orang Papua menjadi minoritas di negerinya sendiri atau mungkin harus pendatang. Harus pendatang itu ya. Harus pendatang dengan motivasi menguasai ekonomi dan menguasai tanah. Disitulah kebudayaan dengan sendirinya hancur. Disitulah tanah dengan sendirinya hancur. Percampuran budaya. Sumber ya. Lalu ada orang yang membanggakan diri berkeluarga dengan blasteran. Sudah itu adalah bagian dari ancaman-ancaman yang akan kita terima. Kawin campur ya. Kawin campur di tanah kita. Blasteran itu pencampuran darah atau pencampuran ras. Iya. Ya. Itu sudah akan hancur di tanah Papua, ancaman yang terbesar. Dan segala sumber daya akan tidak ada jaminan hidup orang Papua. Orang Papua itu ATM tak berkesudahan, apotek maha karya, dan apotek seumur hidup. Semua yang dicita-citakan oleh Feki Mubalem dari Tanah Moi akan tinggal kenangan. Dengan kehadiran provinsi itu ya. Provinsi ini hadir menguntungkan siapa? Elit kan 0,1%. Elit asli Papua ya Pak? Iya, elit asli Papua itu bisa 0,1% atau 10%. Sedangkan rakyat biasa ini kan dia misal 2.500.000. Hanya 100 orang yang elit. Bisa menikmati itu ya? Ya, elit. Sedikit merasakan bahagiakan. Karena ini juga konsep dari konsep kolonial juga. Kan dulu Belanda itu melihat orang-orang tokoh berpotensial, dia melegitimasi dia menjadi raja, menjadi mayor, menjadi kapitan. Karena orang-orang ini adalah corong yang dipakai untuk menindas sesamanya di akar rumput. Berarti Bapak melihat elit lokal Papua ini, elit lokal Papua adalah penjajah terbesar untuk menghancurkan saudaranya sendiri. Dan dia hancurkan dengan senyum-senyum saja. Apakah mereka sadar, mereka tahu, atau bagaimana nih Bapak? Mereka pada umumnya mereka tidak sadar. Iya, mereka kalau sampai titik internalisasi
bahwa internasional tetap luas. Nilai-nilai wilayah ya, terutama. kelangkaan manusia, Oke. kelimpahan sumber daya, seharusnya punya pertahanan untuk melindungi hal-hal yang menjamin hidup anak cucu sepanjang masa ini. Oke. Hal yang sama di Kalimantan juga begitu. Benar. Dulu orang mengolah tanah di tanah Papua dulu Ya. dibiarkan 10 tahun baru datang berkebun ulang. Oke. Sekarang semakin pendek menjadi 1 tahun, 3 tahun. Seperti Kalimantan juga sama. Benar. Dulu orang berkebun membiarkan rumput tinggi sampai 7 tahun, 12 tahun. Sekarang Papua sudah mulai turun. Iya. Di Merauke, di Jayapura, di Nabire, di Kerom, di Aimas, di Sorong sudah mulai mengolah menuju ke waktu senggangnya menjadi lebih singkat. Tidak berpindah-pindah tempat tapi tetap di situ ya, Bapak. Bukan di situ, belum intensif. Kalau begitu intensif, tapi terpaksa dia tanam apa adanya di situ. Karena ini sudah fenomena krisis lahan. Fenomena krisis agraria orang asli Papua. Krisis kehilangan identitas. Krisis berkurangnya sumber daya yang menjamin orang Papua. Kapan orang Papua duduk diskusi inflasi? Kapan? Belum pernah. Kapan orang Papua berpikir tentang rumah sakit? Yang generasi 80. 80-an ke sebelum. Kapan orang Papua memikirkan obat yang harga 4 juta sebagai alternatif penyembuhan? Dia akan menggunakan ramuan yang ampuh di tanah Papua. Sekalipun penyakit lepra, sekalipun penyakit kelamin, dia akan sembuh. Dia paham tentang jenis daun, dia paham tentang jenis tali, dia paham tentang jenis kulit kayu yang akan menyembuhkan pasien orang asli Papua. Tetapi semua ini sekarang dirubah. Mindset dirubah menjadi yang modernisasi. Modernisasi itu seperti sungai. Tapi modernisasi itu seperti banjir bandang. Iya, benar. Dia akan datang itu menghancur dan memporak-porandakan semuanya. Nanti ada harapan lagi di tanah Papua. 10 tahun lagi akan rasakan itu. Begitu. Jadi misalnya kita berbicara tentang otsus, itu strategi saja. Era otsus, banjirnya manusia di tanah Papua lebih gila daripada transmigrasi pada tahun 80-an. Baik. Transmigrasi yang dihitung 500 kakak, berarti jiwanya sekitar 1.500. Ya, benar. Per satu pemukiman atau unit atau satuan pemukiman. Dapat terhitung dengan baik. Tetapi kalau arus imigrasi itu per detik. Ya. Jadi, seiring dengan konektivitas yang terbuka. Satu pesawat di Sorong itu rata-rata 20 penerbangan per hari. Di Jayapura kemungkinan besar 70 kali penerbangan sehari. Di Timika sekitar 30-an penerbangan mendarat per hari. Di Merauke kurang lebih 20 pendaratan pesawat tiap hari. Rata-rata ambil 50 orang. 50 kali dengan 20. Dikali dengan sejumlah lapangan terbang. Terus kapal. Kapal itu kan muat penumpang sekitar 2.000 sampai 3.000 kapal besar. Itu kalau rata-rata 1 minggu kan 3 kapal masuk. 3.000 kali 3 kapal sudah 9.000 orang luar ke tanah Papua dalam seminggu. Kalau dalam setahun, dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, maka berbaliklah populasi orang asli Papua itu menjadi minoritas. Sudah minoritas, baru dia orang Maibrat bilang terinjak hancur tenia wori-wori. Itu bahasa Indonesianya ya. Hancur lebur ya. Hancur lebur lebar. Tidak bisa disatukan lagi ya. Baik. Ya, artinya saya itu melihat begini Bapak ya. Kalau saya secara pribadi ya, punya pandangan saya melihat pemekaran ini sebagai salah satu strategi untuk memindahkan
angka kemiskinan dari wilayah Ya, barat ke sudah pas ya. kayak gitu, Ya. kita di sini begitu ya, Ya, dengan jelas. Karena adanya. teori transmigrasi kan meningkatkan kesejahteraan para penduduk. Oke. Sekarang kan dengan sini dirubah menjadi meningkatkan kesejahteraan para imigran. Jumlah imigran lebih besar daripada transmigrasi. Oke. Maka orang-orang yang tadinya tidak punya harapan hidup Baik. menjadi punya rezeki yang berlimpah di tanah rantau dan tanah orang, sambil senyum dan tertawa menginjak yang ada di tawa kaki mereka. Dan semua orang pribumi akan seperti sapi, kawanan sapi, kerbau akan menginjak-injak semut yang ada di lahan pertanian atau lahan rumput yang dimakan. Mungkin apa harapan Bapak begitu ya untuk kita sebagai orang asli Papua, supaya kita mencoba untuk apa upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga apa nilai-nilai ataupun menjaga atau bisa bersaing lah secara ekonomi dengan teman-teman di luar begitu ya Bapak? Pertama itu memelihara identitas dulu. Oke. Identitas pertama itu hilangkan adat kawin mas kawin ini, sehingga membuat orang memilih kawin orang lain. Ya. Apakah itu tidak? Dan dalam kesempatan yang lain saya sudah katakan bahwa mas kawin ini adalah membuat populasi orang asli Papua menjadi rendah. Dalam kasus di Serui, ya kebudayaan Saireri, kebudayaan Maibrat, adalah kebudayaan yang memperhambat berkembangnya populasi manusia asli Maibrat atau asli Yapen Waropen, Saireri dan sebagainya. Harus bebaskan sehingga orang ketiba umurnya mereka kawin sehingga ras ini terpelihara. Sehingga angka kelahiran ini dipacu menjadi rata-rata 10 bayi per bulan. Dalam jumlah penduduk misalnya 30.000. 10.000 bayi 30 bayi per bulan itu sudah kemajuan besar. Tapi kalau di Papua beberapa daerah itu angka kematian lebih tinggi daripada angka kelahiran. Itu adalah ancaman. Ancaman ya. Terus yang kedua adalah belajar bahasa. Ya, menghitung dengan bahasa daerahnya. Ya. Mengapa dalam kebudayaan Maibrat ada yang disebut inisiasi atau disebut won? Won hakikatnya adalah mengajarkan seseorang manusia sejati Maibrat untuk patut menamai segala sesuatu yang patut dinamai. Dan menghitung segala sesuatu yang patut dihitung. Baik yang tak terbilang maupun yang dapat dihitung. Menamai segala sesuatu yang abstrak maupun konkret. Ini adalah kamus yang tak berkesudahan dan tak henti-hentinya. Hanya ada pada orang-orang di pedalaman. Tak ada pada kita. Maka upaya kita adalah rekonstruksi bahasa harus masih ada. Mengajarkan si detail-detail seperti orang Jawa. Sehingga dia mampu menghitung. Sampai bilangan pecah pun dicari sampai harus ada kosakata yang mengatur tentang bilangan pemecah. Pecahan. Lalu membagi, mengkali. Dicari sampai kata kita harus diciptakan, direkayasa. Karena bahasa pada hakikatnya bisa diciptakan. Asal dikonvensi menjadi kesepakatan. Untuk dipakai, disosialisasi menjadi satu kebudayaan. Seni. Ya, kesenian. Anda tahu bahwa sejumlah negara merdeka karena lewat kesenian. Ya. Anda boleh membunuh manusia, tapi kalau menciptakan sebuah lagu yang tentang tanah, air, dan Tuhannya menurut orang setempat, tidak akan mati selama-lamanya. Walaupun raganya mati, tapi dia tetap manusia mati, tapi ideologinya tidak akan mati. Spiritnya. Itulah yang dilahirkan oleh tokoh seperti Arno Lap di tanah Papua. Benar. Dan dengan itu negara sudah tahu, maka harus you kill the man
Yes. But you will not kill the idols. Oke. Anda boleh Anda membunuh boleh manusia, tapi tidak tapi akan mematikan ideologi. mematikan ideologi. Iya. Oke, Iya. luar biasa. Oke, mungkin dari segi ini dari apa mungkin kita melihat dari budaya ya. Mungkin Bapak sebagai budayawan mungkin melihat apa apa pentingnya budaya ya. Budaya itu kan ada seninya, ada Budaya banyak, budaya makanan. Makanan aja sudah budaya. Iya, maksudnya ada Makanan juga politik. Iya, benar ya. Artinya pentingnya budaya bagi orang asli Papua itu sendiri. Orang asli Papua di dunia. Di dunia itu kebudayaan baru bisa melestarikan orang. Oke. Kalau tanpa budaya, orang akan lenyap, hilang di telang masa dan waktu. Oke. Hanya tinggal kenangan-kenangan, foto-foto lama. Oke. Dan akan tinggal kenangan. Oke. Seperti di Afrika ya, seperti negara Sierra Leone ya. Sierra Leone itu yang merdeka lebih dulu. Oke. Pada tahun 1400 lebih ya, 48 ya. Baik. Sekitar itu sehingga menjadi negara yang disebut dengan Liberia. Iya. Ibu kotanya Liberia. Liberia. Lalu ada beberapa negara lain merdeka mengikuti. Oke. Lalu di Mesir itu peralihan dari Kristen yang kuat menjadi Islam yang kuat. Iya. Itu sudah bentuk-bentuk kolonialisasi. Oke. Lalu di Maroko menjadi kerajaan Islam. Oke. Saya yakin di Maroko dan beberapa negara di Afrika Utara itu tidak menang kerajaan pada awalnya. Oh. Semua yang dibuat-buat itu hanya ada peninggalan koloni untuk melegitimasi orang-orang di Afrika maupun di Papua. Iya. Sekarang seperti di Maluku juga mulai mereka reproduksi kembali kapitan, raja, raja Tuleu, raja Raja Siwa Lima, Raja Mahasori. Orang-orang ini dilegitimasi kembali, tapi padahal itu hanya produk dari luar, bukan lahir dari dalam. Termasuk di Papua, orang mulai ada sebutan Tuan Guru, sebutan kampung. Orang Papua lebih enak disebut kampung. Itu juga bentuk-bentuk penjajahan lama yang dipakai. Oh gitu Bapak? Iya. Kalau kita kan dulu mengenalnya kan dusun. Dusun saja. Benar. Dusun kita. Tanah kita, hidup kita. Oke. Iya. Baik Bapak, mungkin biasa saya sering mendengar ya teman-teman dari luar Papua selalu mengatakan begini. Sebenarnya orang Papua itu tidak tahu berterima kasih gitu kepada Jakarta gitu atau kepada pemerintah pusat lah, karena apapun yang selalu diminta Papua selalu direstui. Itu wajar saja dalam konsep negara. Sekarang saya berbalik. Jakarta berterima kasih kepada Papua. Tanah kami puluhan ribu hektar dari di Papua Selatan sampai di utara, dari pegunungan sampai dengan selatan di daerah Fak-Fak, daerah Onin, daerah ini. Kami menyediakan lahan yang seluas-luasnya bagi orang lain datang menguasai kami. Tidak seimbang dengan kami berterima kasih kepada kamu. Kami sudah menyampung jutaan orang pendatang di tanah Papua. Kami sudah memberi makan dengan emas, dengan lahan kelapa sawit, dengan nikel, dengan ikan, dengan minyak bumi. Kami dengan kayu plywood, bahkan terjadi illegal logging atau kerakusan para eksploitator di tanah kami. Baik. Saya sudah mengamati daerah di mana konflik tinggi itu rekayasa negara. Karena ada potensi sumber daya ada di sana. Dari rekayasa konflik, masyarakat asli keluar dari situ, kaum eksploitator datang. Contoh nyata kemarin di Maibrat. Harus dibuatkan PB
harus dibuat pertempuran antara TPNOPM buatan dengan negara. Akhirnya masyarakat pribumi yang ada di Haifat Timur Selatan, Haifat Timur Tengah, Haifat Timur Jauh, eksodus Keluar kurang dari lebih tanahnya. penduduk real kurang lebih 2.800 orang Keluar dari tanahnya. Ya, lalu ditambah dengan Haifat Selatan, ini semua total menjadi sekitar 3.000 lebih keluar. Aneh hanya daerah konflik. Mengapa kendaraan berduyun-duyun membawa kayu merbau? Oh, sekarang itu ya, Pak, ya? Baru saja kekinian. Baru saja. Oleh PT BKI, PT Wanagalang. Oh iya, Wanagalang. Wanagalang Perkasa atau Wanagalang Putra. Wanagalang Perkasa di wilayah Haifat bagian selatan. Haifat Timur bagian selatan. Ini adalah satu strategi kaum eksploitator yang menggunakan alat negara menakuti rakyat keluar, mereka mengeksploitasi sumber daya. Hal yang sama terjadi juga di Blok Wabu di Intan Jaya. Benar. Mengapa perang berkesinambungan? Sedangkan itu perang rekayasa. Sedangkan dulang emas tetap berjalan terus. Ya? Mengapa dulang emas tetap jalan? itu yang jadi pertanyaan. Karena di sana deposit emas. Iya, benar. Jutaan ounce. Dan di Esbek dan di Gresbek. Itu jutaan ounce. Yang bernilai ratusan miliar dolar. Yang akan habis pada tahun 2100 lebih atau 2000. Masih banyak 2250 pun masih ada. Hal ini yang menjadi pemerintahan di era Jokowi ini, Jokowinya dikelilingi oleh kaum eksploitator. Kaum kapitalis menggunakan negara, melindungi kepentingan merekayasa masyarakat asli menjadi ketakutan atau xenofobia keluar dari negerinya. Di sana masuklah kaum ini sudah direncanakan secara sistematis, struktural, masif ya. Untuk mengeksploitasi sumber daya. Baik. Yakin dan percaya bahwa daerah yang jarang sumber daya tidak akan ada konflik. Daerah yang potensi sumber daya tanah Papua akan ada konflik sampai sumber daya habis. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Wah, tidak gampang ini ya. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarnya. Artinya yang selama ini mungkin teman-teman di luar sana melihat bahwa ya orang Papua tidak tahu berterima kasih karena ya Jokowi selalu datang ke Papua, ada bangun jalan Trans Papua, pemekaran, sedangkan moratorium saja belum dicabut. Di daerah lain kan masih antri permintaannya, sedangkan Papua diprioritaskan gitu kan. Atau bandara, pelabuhan, segala macam itu, atau mungkin bensin satu harga, segala macam program-program Jokowi yang sekarang gitu ya. Nah, teman-teman di luar sana mereka melihatnya begitu. Sedangkan yang tadi Bapak sampaikan ya itu yang benar-benar kita rasakan ya. Realita di lapangan. Makanya ya saya pikir ya kita harus realistis juga begitu ya, harus mendengar suara teman-teman di asli. Aku yakin dan percaya pada Gus Dur kalau masih hidup dia sudah tarik tentara di seluruh Papua. Maka Papua akan aman dan damai. Saya yakin, saya berdoa untuk Gus Dur. Dan saya banyak jumpa dia di Salatiga tahun 2021. Beberapa kali bertemu di Interview Day. Gus Dur adalah manusia yang diberkati Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Ya. Sekarang ini dulu kan waktu reformasi, kami menuntut untuk TNI tidak boleh berbisnis. Tetapi sekarang bisnis TNI lebih banyak. Lebih menggurita di tanah Papua. Dan kunjungan Presiden Jokowi ke tanah Papua berkali-kali adalah bukan jaminan untuk Papua sejahtera. Itu justru ada kekhawatiran bahwa Papua semakin maju semakin akan hancur di negerinya sendiri. Dengan konektivitas, dengan percepatan pembangunan yang mahakarya.
maka disitulah arus manusia luar datang dan orang pribumi terinjak di tanah sendiri. Wow. Ya, Iya, ya. ya, Baik, mungkin Bapak mungkin ini mungkin terakhir ya pertanyaannya. Ini kan sekarang kan pucuk pimpinan di tanah Papua ya, katakan bupati, kepala daerah ya. ya, Ini kan orang asli Papua. ya. Nah, sedangkan masalah-masalah seperti tadi, kenapa mereka tidak bisa memproduk hukum atau Ya. aturan yang memihak kepada orang asli Papua itu sendiri untuk melindungi? Yakin dan percaya kalau orang Papua yang bekerja jujur, Baik, umurnya tidak akan panjang. Akan dihabisi tempo. Dilakukan secara sistematis maupun struktural. baik, 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 Orang Papua yang memuja-muja kekuasaan, baik, bersama kekuasaan mengeksploitasi sesamanya, mengeksploitasi sumber daya, orang itu yang akan dipakai. baik, baik. Jadi kalau pemuja kekuasaan, itu yang akan dipakai di tanah Papua. Tapi orang yang bekerja dengan hati nurani akan tenggelam di negerinya Tenggelam sendiri. di Dan akan lenyap dan tinggal sebuah nama saja. wow. Iya. Baik, baik. Mungkin ini mungkin pesan Bapak. Saya ya. luruskan tadi ya. Baik. Dramawan dari Australia itu bernama Don Richardson. Oke, oke. Aduh, mungkin saya salah ya. Aduh, namanya Ya salah. sudah, nanti teman-teman kalau tahu Iya. nanti kasih. Dramawan besar dari Australia pernah mendapat penghargaan Oke, oke. tingkat berapa yang mungkin dapat Nobel atau sudah. Iya, iya. Dia menjadi orang yang haus, merengek Oke. di tengah derita orang Australia aborigin. Iya. Dan dia bangkit menulis buku Because a White Man Will Never Do It. Oke, oke. Karena si bule itu tidak akan lakukan apapun untuk kami. Oke, oke. Tidak akan pernah seorang lain datang membangun kita. Selain orang asli sadar dan bangkit bangun dirinya sendiri. Akhirnya sekarang kan suku aborigin kan tinggal hanya satu kelompok Iya. di satu pulau saja ya di Iya. Australia ya. Itu Dan DPR dikasihani. kasihan. Otonomi di Australia, otonomi dikasihani. Otonomi di Papua otonomi dikasihani. Oke, oke. Sama. Baik, baik. Akhirnya begitu. Baik, mungkin ini harapan untuk teman-teman muda lah ya. Ya, Teman-teman muda ke depan supaya ayo kita ya. jangan sampai terlambat untuk sadar hal-hal seperti ini. Orang-orang muda saya ajarkan kalau kamu cinta Papua, cintalah bahasamu ibumu. Baik, Belajar sampai tuntas. Ya, register pohon dari daun, ranting, kulit, semua itu disebutkan dalam bahasa. bahasa daerah. Ya, dan Anda harus menghitung sampai apa patut dihitung. Baik, baik. Ya, menjadi manusia, my brother. Semua lain itu hanya diinaugurasi saja. Oke, Tetapi ilmu yang paling penting tak berkesudahan adalah ilmu penyembuhan orang sakit. Ilmu mampu menghitung segala yang patut dihitung. Baik yang dapat, bilangannya dapat dihitung atau bilangan yang dapat dihitung atau tak dapat tak dihitung. dapat. Oke, Mampu menamai segala sesuatu yang abstrak maupun konkret. oke, oke, oke. Yang kelihatan maupun tak kelihatan. Baik, baik, Inilah orang Papua. baik, baik, Bisa nggak guru-guru orang asli Papua sepakat mengajar hal begini? baik. Atau lakukan formalitas saja? Oke, Maka saya selalu sudah mengkampanyekan hentikan menggunakan produk kebudayaan luar. Seperti kain gulung merah dan putih di Pasar Remu oke, oke. yang ditipu oleh saudara-saudara yang lain. Orang Papua bangga bahwa dia orang kaya, orang hebat sehingga membayar mas kawin yang kain drum, kain beko 100 buah, kain batik, kain produk dari kebudayaan luar, Iya, iya. kain Timor. Mengapa disebut dengan Toba, Wan, Amon? Itu semua adalah rekayasa. Hakikat dari kebudayaan itu semua adalah kebudayaan luar. Termasuk manik-manik sekalipun. Itu adalah kebudayaan luar. Maka saya mengajak kita untuk kembali kepada kebudayaanmu sendiri seperti Noken. Karena Noken adalah ekspresi cipta rasa dan karsa
orang asli Papua Wamena, Papua Maibrat, Papua Tambrau, Papua Manokwari dan sebagainya. Baik, baik, Ya, baik. sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Luar biasa ya. Kita sudah bisa punya banyak pandangan ya, bisa mendapat banyak perspektif dari Bapak Samuel. Saya pikir ya ini mungkin bagian dari curhatan ya, Ya. curhatan kita ya, yang selama ini yang bertebaran di publik, di media selama ini teman-teman tahu bahwa ya Papuanya seperti itu, tapi yang dirasakan seperti ini, begitu ya, yang kita rasakan ya memang seperti ini. Jadi saya berharap ya kita juga ya harus mengimbangi informasi ya, jangan hanya ikuti di media sosial, tapi harus penting untuk mendengarkan juga ya orang asli Papua dan mengikuti. Ya. Maka saya lihat orang menyambut seorang gubernur baru, jabat gubernur dari Pemekaran. Itu kamu sambut, harus kamu tangisi dengan air mata. Karena Anda dari surga akan menuju neraka. Tanah Papua adalah tanah dari surga ke neraka. Hidup yang semula bahagia dan mempesona. Jaminan hidup berkesudahan, tak berkesudahan, akan menjadi berkesudahan dan lenyap di negeri sendiri. Wow. Jadi ya teman-teman bilang ya, mengatakan bahwa pemekaran untuk kesejahteraan orang Papua, tapi kenyataannya tidak ya. Kenyataannya itu tidak ada. Kenyataannya dari 2 provinsi saja kita bisa merasakan ya, apalagi apalagi 5. Itu percepatan pemusnahan ras orang asli Melanesia di tanah Papua. Oke. Udah jelas. Saya sudah dimuat, sekarang sudah di sekitar 2.792 viewers. Wow. Dalam pernyataan saya itu. Pernyataan itu ya. Luar biasa. Kalau yang melestarikan sungai sudah diikuti oleh 3.715 viewers. Wow. Semoga pandangan-pandangan saya menjadi perhatian dunia. Publik lah ya. Menjadi perhatian dunia, karena keprihatinan saya adalah keprihatinan Anda. Baik. Tangisan saya adalah tangisan Anda. Gugahan saya adalah kesadaran Anda. Baik, terima kasih Bapak Samuel. Luar biasa ya untuk kesediaan untuk hadir di podcast kali ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini, dan tolong berikan masukan ya untuk menambah perspektif kita untuk melihat persoalan ini begitu ya, untuk Papua. Kira-kira mau diapakan ini nanti? Kira-kira seperti itu ya. Bapak, terima kasih banyak sekali lagi, dan teman-teman semuanya. Demikian saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman atau mungkin terlalu di tepi jurang, tapi saya pikir ya itulah orang Papua, bicara memang dari hati, dari tidak pernah ada yang ditutup-tutupi ya. Jujur, kita harus jujur. Saya sering mendengar kata itu dari teman-teman di luar di sana, mereka bilang orang Papua itu yang mengatakan ya itu yang dari hati, dan mereka mengatakan tidak pernah ada yang disembunyikan gitu ya. Ya walaupun tepi jurang, tapi ya itulah realita yang sedang terjadi di tanah Papua. Saya pikir demikian saja, kita jumpa di video-video selanjutnya. Saya Pascal Koren pamit undur diri. Salam waras.